Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan saya Siti Ridja Romi Adawiyah, kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nama saya Anissa Belmagara. Nama saya Ainun Nurila. Kami di sini akan melakukan ujian praktek mata kuliah pendidikan dalam promosi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi buruk dan sakit. Yang pertama ada pengertian gizi. Pengertian gizi adalah adopsi dari bahasa Arab yaitu hijab, yang dalam dialek Mesir dibaca gizi. Artinya makanan yang menyebarkan gizi dapat bermakna, yaitu yang pertama ada zat gizi, yang kedua ada pengaturan gizi makanan minuman, yang ketiga ada status gizi. Selanjutnya, dalam ilmu gizi didefinisikan sebagai ilmu mengenai pangan, zat gizi, dan komponen lainnya. Yaitu yang pertama ada malnutrition, yang kedua undernutrition, yang ketiga overnutrition, yang keempat hunger, stunting, underweight, wasting, yang kelima micronutrient malnutrition, yang terakhir overweight, obesity, and CDS. Selanjutnya, saya akan membahas penyakit yang berhubungan dengan ini ya. Yang pertama ada undernutrition malnutrisi, yaitu kekurangan energi kronis atau PET, penurunan indeks massa tubuh tingkat aktivitas fisik. Jadi maksudnya penurunan indeks massa tubuh itu si pola pertumbuhannya itu tidak berjalan ya. Misalkan anak yang di bawah umur yang masih berumur 5 tahun itu kan harusnya dia itu tubuhnya itu masih berkembang, tapi karena dia kekurangan gizi atau seperti ini, dia tidak akan mengalami masa pertumbuhan dengan baik. Nah, tingkat aktivitas fisiknya pun akan berkurang. Memang terlihatnya dia tuh sehat atau sama seperti yang lain gitu ya, tapi kan dengan kondisinya yang kekurangan gizi pasti akan ada perbedaan atau kelainan dari yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya ini overnutrition malnutrisi, obesitas, kelebihan vitamin dan mineral. Jadi orang yang mengalami kelainan atau obesitas ya, dia itu akan terlihat gemuk dan tidak bisa melakukan pekerjaan fisik dengan normal. Nah, orang yang kegemukan itu kan akan susah berdiri, akan susah berlari dan melakukan aktivitas lainnya. Jadi akan untuk selanjutnya di sini gizi kurang atau undernutrition. Istilah gizi kurang mencakup berbagai defisiensi. Yang pertama, zat gizi makro terdapat pada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, zat gizi mikro yang biasanya itu terdapat dalam vitamin larutan air seperti tiamin, riboflavin, dan niacin. Vitamin larut lemak, vitamin A dan vitamin D, dan mineral contohnya iodin, zinc, Sn, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini merupakan rantai terjadinya cek. Jadi dari berat badan ke masa bebas lemak, terus ke cadangan lemak, laju metabolisme, aktivitas fisik, termogenesis, dan kembali lagi ke berat badan. Jadi yang dimaksud dengan termogenesis itu meningkatnya suhu tubuh ya, atau disebut juga dengan penyakit demam ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini ada overnutrition 1 atau obesitas. Obesitas adalah ketidakseimbangan energi. Di sini ada pengeluaran energi berbanding dengan asupan energi. Jadi tidak seimbang. Kalau misalkan energinya itu segini, sedangkan asupannya itu segini. Jadi nah diukur oleh misalkan ya ini IMT ini massa tubuh. Nah berat badan per kilonya misalkan berapa, terus tinggi badannya berapa. Jadi nggak seimbang. Untuk selanjutnya overnutrition 2 atau kelebihan vitamin dan mineral. Peningkatan ketersediaan makanan, fortifikasi, dan peningkatan konsumsi suplemen makanan mempunyai dampak yang merugikan bagi kesehatan, terutama akibat kelebihan konsumsi. Untuk pengaruh vitamin dan mineral yang merugikan, jadi ini kan ada konsepnya ya. Yang pertama, kegagalan homeostatis, yang kedua dosis ambang, yang ketiga variasi sensitivitas individu, yang keempat pengaruh bioavailabilitas, dan yang kelima batas atas asupan yang ditoleransi. Anak balita akibat kekurangan energi kronis sehingga anak tersebut lebih pendek dan usia
sebenarnya ibu hamil atau ibu yang sedang mengandung itu harus bisa menjaga kandungannya dengan baik. Misal asupan gizi yang seimbang, karbohidratnya, vitaminnya, jangan karbohidratnya tidak boleh melebihi batas juga. Terus kesehatannya juga, kebersihannya, apalagi kebersihan juga itu menjadi salah satu faktor penyebabnya terjadinya stunting. Nah, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh multisektor. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik. Praktek pengasuhan yang tidak baik, nah itu sangat penting bagi anak karena pola asuh orang tua terhadap anak itu berbeda-beda. Yang kedua itu terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal, care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, salah satu faktor penyebab terjadinya stunting itu karena di daerahnya itu kekurangan bidan, rata-rata kekurangan bidan ataupun perawat, pelayanan kesehatannya juga jauh. Sebenarnya di dalam kandungan, bayi yang sedang dalam kandungan itu asupan makanannya itu harus seimbang, gizinya harus seimbang, vitaminnya juga, karbohidratnya yang kayak gitunya harus seimbang karena itu bergantung terhadap anaknya. Misal si ibunya tidak teratur makanannya, suka makanan pedas tapi makanan kayak karbohidrat kayak nasinya enggak, nah itu bisa menjadi salah satu faktor stunting. Salah satunya adalah kekurangan makanan bergizi, buah-buahannya kurang. Jadi intinya makanan bergizi itu sangat penting apalagi di dalam kandungan. Ketika ibu hamil banyak makanan bergizi, insya Allah itu mengurangi pencegahan stunting. Yang keempat yaitu kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Sebenarnya rumah sehat itu salah satunya ada jamban sehat seperti kayak WC kayak gitu. Nah, kalau rumah itu tidak terdapat jamban berarti termasuk rumah yang tidak sehat, dalam arti karena kan sebenarnya di dalam rumah itu setiap rumah itu harus mempunyai jamban atau mempunyai WC, nyuci di sana, nyuci piring juga di sana, seperti membersihkan beras juga di sana. Sebenarnya itu tidak baik untuk kesehatan kita, mencegah terhadap penyakit stunting. Kalau di Indonesia, nauzubillah ya, banyak yang penyakit stunting itu sangat berdampak terhadap negara. Kan kalau masuk ke rumah sakit juga ditanggung oleh pemerintah, terus kan itu sangat berdampak juga oleh negara. Lanjut, terus stunting itu terlambat dikenal baru dapat lihat itu kata saya tadi setelah 2 tahun ya. Lihat dari sini. Usia 2 tahun 2 bulan, usia 4 bulan kayak seperti ini. Nah, balik lagi. Stunting terlambat dikenali baru dapat dilihat itu setelah 2 tahun. Bisa dilihat usia 2 bulan, usia 4 bulan kan sangat berbeda. Terus setelah tumbuh, orang lain tumbuh yang stunting itu tingginya itu pendek, tingginya itu kurang. Jadi 105, 7 tahun, ini juga 7 tahun, tapi 125, ini juga 4 tahun, berbeda sedikit, tapi ini 100. Stunting dilihat berdasarkan panjang, badan juga, umur juga, tinggi badan juga. Next. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah langkah-langkah pencegahan stunting. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita sebisa mungkin bisa mencegah dari adanya stunting, penyakit stunting. Terus situasi pemberian makan kepada bayi dan anak di Indonesia, lebih dari separuh balita 55,7% mengkonsumsi makanan yang kurang energi. 55,7% itu sangat banyak, setengahnya dari 100%. Makanya kita harus bisa menjaga gizi kita, energi kita agar tetap kuat, kita tetap sehat, makanan juga bergizi, tidak yang mahal-mahal tapi asalkan bergizi. Terus 17,1% balita mengkonsumsi makanan yang kelebihan energi. Jadi berlebihan juga itu tidak baik ya. Jadi harus normal aja, standar. Terus 6,8% balita konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal. Misal anak umur 3 bulan sudah diberi makan kayak pisang, itu kan sebenarnya tidak boleh, itu bisa mengganggu terhadap pencernaan juga. Tetapi di Indonesia banyak orang yang tidak percaya akan kesehatannya, tidak percaya terhadap aturan-aturan medis, tapi banyak yang masih melakukan mitos-mitos kesehatan seperti kalau panas diberi kopi, kalau kejang diberi kopi, atau kalau misalkan pencernaannya kurang diberi pisang. Sebenarnya kalau diberi pisang itu bukannya baik terhadap tubuh, tetapi itu malah menghambat terhadap pencernaan. Terus sepertiga balita 34,4% mengkonsumsi makanan yang kurang protein. Nah, kita itu harus misal banyak kolam, ada ikan juga baik untuk pertumbuhan anak juga, proteinnya juga baik. Stunting bisa
gizi yang cukup. Nah, kehamilan dan pertumbuhan janin, jadi hamil selama mengandung, ibu hamil juga itu si pertumbuhan anaknya, jika ibu hamil dijaga makanannya, kesehatannya dijaga, kebersihannya dijaga, insya Allah itu akan bertumbuh dengan baik terhadap anaknya. Terus pertumbuhan bayi pada anak untuk mencapai tinggi dan berat pada optimal dibutuhkan seluruh zat gizi seperti mikro makro yang seimbang, seperti karbohidrat, mineral, vitamin, dan lain-lain. Ada 3 komponen utama penanggulangan stunting. Yang pertama pola asuh, pola makanan, air bersih sanitasi. Nah, di sini ada gambar ya. Ini anak SD juga, sama umurnya, tetapi tumbuhnya itu berbeda karena ini pola asuhnya baik sama ibunya juga, kesehatannya juga, makanannya bergizinya dijaga. Kalau ini misalnya air basi, gambar keluarganya juga kurang, cuci tangan yang langkah-langkahnya juga tidak teratur. Terus perbaikan pola makanan, pola asuh, pelayanan kesehatan, perbaikan akses sanitasi dan air bersih, dan perubahan perilaku. Rendahnya akses terhadap makanan dari sejumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian makanan baik pada anak. Banyak yang umur 3 bulan sudah diberi pisang, sudah diberi MPASI, sebenarnya itu tidak baik, itu malah menghambat terhadap pencernaan. Yang ketiga itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih. Bisa dilihat ini kekurangan air bersih. Ini jambannya tidak sehat karena ini jambannya untuk semua orang. Misalnya dari satu RT ada kayak tempat WC satu khusus untuk semua orang. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan. Yang baik itu setiap rumahnya itu minimal ada 1 jamban. Itu